Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Kita belajar sejarah kebudayaan Islam lagi ya, mengenai keperwiraan Rasulullah SAW. Silakan persiapkan buku paket kalian ya. Sekarang mengenai perang Uhud. Perang Uhud ini disebabkan oleh kekalahan pada perang Badar, sehingga orang-orang kafir Quraisy mempersiapkan 3.000 orang tentara untuk menghancurkan umat Islam. Kematian Abu Jahal dan Utbah meninggalkan bekas. Perang ini kaum kafir dikomandoi oleh Abu Sufyan. Dari pihak umat Islam, sebanyak 1.000 pasukan dipersiapkan, namun 300 orang munafik Yahudi membelot. Karena ada orang munafik yaitu Abdullah bin Ubay, sisa pasukan menjadi 700. Perang ini terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Dinamakan Perang Uhud karena terjadi di Bukit Uhud. Selanjutnya, pada awalnya Muslim akan memperoleh kemenangan. Namun keadaan berbalik karena pemanah yang jumlahnya 50 orang turun ke bawah untuk mengambil harta rampasan perang. Akibatnya, orang Quraisy bisa merebut posisi kaum muslimin. Akibat dari perang ini, Nabi Muhammad mengalami luka yang parah. Sejumlah 70 orang Islam pun gugur, salah satunya Hamzah, paman Nabi. Dan dari Quraisy tewas 23 orang. Hikmah yang bisa dipetik bahwa kekalahan umat Islam karena tidak menaati dan patuh kepada perintah Nabi. Mereka tergiur dengan harta rampasan perang dan kehidupan duniawi. Jadi begitu mengenai perang Uhud yang akhirnya dimenangkan oleh kaum kafir. Sekarang perang Khandaq. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah. Bersatulah Laskar Ahzab yang terdiri dari kaum Quraisy, Ghafan, Bani Salim, Bani Asyad, Bani Asya, Bani Murrah, lalu Yahudi Bani Nadir. Peristiwa ini pertama kali terjadi pada sejarah Arabia. Mereka, kaum kafir, menyiapkan 10.000 orang tentara menyerbu kota Madinah. Pihak Muslim terdapat 3.000 tentara. Atas saran sahabat sama aversi, Rasulullah memutuskan untuk membuat sistem pertahanan, yaitu menggunakan parit yang memutari perbatasan kota Madinah. Akhirnya dalam perang ini, kaum kafir mengepung mereka, namun tidak bisa melewati parit karena mereka selalu dihujani panah. Nah, setelah beberapa hari, akhirnya pertolongan Allah datang dengan berupa angin kencang dan hujan lebat. Kemenangan Islam datang walau ada 6 syuhada. Perang ini diabadikan pada surat Al-Ahzab ayat 6. Begitulah akhir dari peperangan yang dimenangkan oleh Muslim. Sekarang perjanjian Hudaybiyah. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad dan umat Islam berada di Madinah. Banyak melewati peristiwa-peristiwa tentang perang Uhud, perang Khandaq, dan lainnya. Pada tahun ke-6 Hijriah atau 608 Masehi, pada bulan Zulkaidah, berangkatlah Nabi Muhammad SAW bersama umat muslim untuk menunaikan haji, namun para pemuka Quraisy menolaknya. Akhirnya, ketika sampai di Hudaybiyah, Nabi Muhammad mengutus Utsman untuk menyampaikan maksud tujuannya. Namun beredar isu bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Maka kaum muslimin bersama Rasulullah menyatakan ikrar atau sumpah yang dikenal Bai'atur Ridwan. Ternyata isu sahabat Utsman bin Affan itu tidak benar. Dia masih hidup. Akhirnya para tokoh Quraisy merasa cemas dengan kesungguhan hati umat Islam untuk memasuki kota Mekah. Tahun itu juga akhirnya disetujui perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian itu antara lain sebagai berikut. Nah, kita bisa lihat ya, dari 1 sampai 4 ini adalah isi perjanjian Hudaybiyah. Isi perjanjian di atas merugikan umat Islam dan Nabi. Meskipun demikian, juga ada untungnya, yaitu selama 10 tahun tanpa ada peperangan akan membawa peluang bagi Nabi dan umat Islam untuk menyiarkan dan mengembangkan dakwah Islam. Dengan kearifan Nabi Muhammad SAW dan kebesaran Islam, telah menarik simpati orang-orang Quraisy sehingga setelah perjanjian itu banyak tokoh-tokoh Quraisy yang masuk Islam, seperti Khalid bin Walid dan Amru bin As. Nah, begitu anak-anak mengenai materi hari ini, mengenai perang Uhud, perang Khandaq, dan perjanjian Hudaybiyah. Setelah itu, coba kalian buka halaman 12-16 ya. Di sana kalian coba isi penilaian sikap dan lubah permainan. Alhamdulillah materi hari ini cukup sekian. Semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari materi keperwiraan tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.